Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik, shalom Lausari. Shalom juga Lausa kita. Nah adik-adik, hari ini kita kembali mau datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, terus juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Lausa kasih waktu kalian untuk mempersiapkan diri. Coba duduk yang rapi, kemudian mungkin laptopnya atau apa mau di-setting dulu sedikit. Suaranya, brightness-nya, terserah kalian, oke? Sudah? Sudah siap? Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita semua menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap hormat ya Lause. Yes. Hormat bagi Allah Bapa, Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, langsung aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kembali kami boleh diberikan tubuh yang sehat, kami boleh kembali beribadah, kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, kiranya Engkau sertai agar ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dari lagu-lagu yang kami nyanyikan, tingkah laku kami, sikap kami, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, nah kita mau lanjutin ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu yang bilang, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, Kasih. berarti mengasihi sesama dan semua harus dengan kasih Tuhan ya Lause. Betul, boleh gak kalau misalkan ada Koko atau Cici yang atau Dede yang bandel-bandel terus kamu bilang teriak-teriak langsung marahin, boleh gak? Enggak boleh Lause. Karena enggak mengasihi kan? Karena bukan tindakan kasih kalau marah-marah Boleh ya. gak pukul-pukul? Enggak boleh, sakit dong Lause. Sakit ya, marah-marah pukul-pukul gak boleh ya adik-adik. Nah yang kita mau lakukan apa Lause? Mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Betul, kalau gitu kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, tadi kita sudah nyanyikan satu lagu yang bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu emang seberapa besar sih? Kalian tahu gak adik-adik? Oh. Berapa Lause? Kasih tahu gak adik-adik? Wah, berapa besar sih kasih Tuhan itu? Tidak terhingga Lause. Tinggi, lebih tinggi dari gunung. Dalam, lebih dalam dari lautan. Bahkan lebar, lebih lebar dari dunia ini Lause. Betul, karena sampai dia mengasihinya kita manusia itu, dia sampai rela mati di atas kayu salib dan menjadi juru selamat manusia. Iya, juru selamat manusia. Dia adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tapi Lause, penolong itu bukan cuman penolong, ya betul sih Yesus itu penolong kita dari maut ya Lause ya. Tapi Yesus itu juga menolong kita dari semua hal sepanjang hidup kita.
Jadi Tuhan Yesus waktu mati, waktu bangkit, dia naik ke surga, bukan berarti dia tinggalin kita ya Lause. Betul. Dia masih menolong kita sepanjang hidup kita ya Lause ya. Yes. Waduh, bersyukur sekali. Yuk kita naikkan pujian ini ya Lause. Yesus Itulah itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, Puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, Puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi ya Lause. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Lause, Ya, gimana sih supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti? tadi kan kita udah naikkan pujian bahwa Yesus akan kembali. Tapi kalau misalnya kita nggak patuh dan taat, bagaimana? Alkitab pernah bilang, aku tidak mengenal kamu. Pergilah, enyahlah katanya gitu. Karena kita nggak patuh, kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau gitu kita harus percaya dan taat, patuh dan taat ya sama Tuhan. Iya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu adik-adik, kita harus Iya. patuh dan taat. Nah, kalau gitu, enggak, nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Padahal Ngeri dari banget kecil kan kita ya. sekolah minggu. Iya. Wah, gawat banget. Jadi adik-adik kita harus percaya dan patuh ya Lause ya. Sama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya Lause. yes. Trust and And obey. obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and And obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kita ulangi dari awal. when we walk with the Lord In the light of His word, what a glory He sheds on our way. while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegak, dengan sikap hormat. Semua bangkit berdiri. Udah siap, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Gimana caranya Lause? Ada 2 cara kan? Ada 2 cara Lause. Ya, yang pertama,
seperti biasa kita kumpulin uang yang kita punya di satu kotak, dan saat kita bisa datang ke gereja lagi, baru kita bawa Lause. Betul. Yang kedua, kita bisa scan QR, ada di layar adik-adik semua ya. Minta bantuan papa atau mama atau orang-orang dewasa di rumah untuk scan ya. Dan jangan lupa tambahkan angka 1 di belakang. Di akhir persembahan iya, adik-adik di akhir angkanya itu ya Lause ya. Betul. Di akhir angka. Misalnya adik-adik mau transfer 100.000, berarti 1000001. Ya, jangan lupa. Oke, kita akan menaikkan pujian persembahan kami pada hari ini. Berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, berkat daripada Tuhan bukan cuman uang, bukan cuman hal mobil, rumah bagus atau hal-hal yang terlihat. Tapi kesehatan yang baik, kami dikasihi oleh Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan adalah berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan uang kami sebagai tanda bahwa kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja yang mengelola persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memberikan seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Lause, tadi kita udah memuji Tuhan. Kita sudah pengakuan dan rasuli, sudah persembahan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, begitu juga kita nih merindukan firman Tuhan gitu ya Lause. Betul Lause, kalau gitu kita nyanyiin satu lagu ya Lause. Ya. Untuk mempersiapkan hati kita yang judulnya Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Lausa hari ini mau cerita, judulnya tema hari ini adalah perjanjian baru Korintus sampai Filemon, tapi kita hanya akan baca ringkasannya aja, ya. Oke. Nah, Lausa mau tanya, kalian selama ini pernah nggak sih terima yang namanya surat atau email? Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada yang terima surat lagi kali ya. Kalau zaman Lausa dulu sih masih ada. Cuman kalau zaman sekarang kan bisa terima email atau WhatsApp text. Itu seberapa sering kalian terima? Dan pernah nggak kalian masih sering kirim-kiriman email gitu nggak sih ke teman-teman kalian? Ke temen enggak loh, Temen nggak? Jadi ke siapa? siapa anak-anak? Ayo. Ini ada siapa aja sih namanya? Wait, Mariska Tio. Itu Jonathan itu loh, itu maminya Mariska. Jonathan, kamu sering email-emailan nggak sama temen kamu? Ayo. Atau Caitlin? Saya enggak. Kenapa? Saya nggak pernah kirim email. Nggak pernah kirim email. Jadi kamu biasanya apa? WA gitu? Atau DM? Lewat IG gitu ya? Oke. So, ada beberapa orang yang sampai sekarang itu masih sering kirim-kiriman email ya. Terus kalau kalian nanti suatu saat di tempat kerja, mungkin kalian tetap harus belajar bikin email karena komunikasinya itu biasanya lewat email. Ya, terus ini langsung kasih share contoh beberapa email dari seorang anak kecil gitu ya, dari seorang anak-anak kepada temennya. Atau sebelah juga ada yang tulis surat dengan handwriting, dengan tangan, bukan untuk yang email. Lucu dia kepada Tuhan ya. Yuk kita baca yuk. Katanya ini Evi, dia si Gaby kirim surat ke temennya namanya Evi. Dia bilang dia lagi kasih tahu kalau seandainya dia itu lagi di Paris, ya kan. Terus di sana dia makan banyak sekali makanan-makanan yang enak, makan the best cakes and pastries. Terus dia gitu favorit dia adalah coklat croissant. Terus hari ini dia kasih tahu kalau hari ini saya pergi loh ke Louvre Museum. Terus dia gitu di sana dia melihat paintings yang sangat-sangat terkenal. Terus udah gitu sculptures gitu ya, pahatan-pahatan yang juga sangat terkenal. Nah, terus kemudian suatu saat nanti si Gaby berharap kalau si Evi bisa pergi ke Louvre juga dan dia bertanya lukisan apa atau paintings apa sih yang kamu pengen lihat waktu kamu di Louvre gitu ya. Jadi ini nunjukin bahwa satu orang teman yang memberitahu kabarnya kan ya kepada teman. Nah, sebaliknya ini coba kita lihat sebelahnya. Ini dari Jude, dari seorang anak kecil. Dear God, I love you. Thank you for putting me with Gretchen and Jimmy. Mungkin ini saudaranya ya. You gave me a really good mother and a really good father. God, you are incredible. You will always be by my side. Nah, menurut kalian kira-kira surat dari Jude ini menggambarkan apa sih kepada Tuhan? Dia mau ngomong apa ke Tuhan? Ada yang mau jawab? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bagus. Terus apa lagi? Dia bilang, God, you are incredible. Itu maksudnya apa? Tuhan Maha Kuasa, praise Tuhan. Ya, dia praise Tuhan, Tuhan terima kasih. Terus kemudian Tuhan engkau ini luar biasa tuh. Dia memuji Tuhan ya. Dan dia menunjukkan keyakinan iman dia, Tuhan akan selalu ada di dekat dia ya, di dekat Jude gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan orang kirim email atau surat atau kalian direct message gitu ya lewat Instagram itu biasanya untuk apa sih? Misalnya kamu nyapa teman kamu nih Buat berkomunikasi. Buat berkomunikasi, oke. Terus apa lagi selain buat berkomunikasi? Komunikasi apa aja isinya? Tulisan. Tulisan, iya. Sound, voice, video. Oke. Video, kamu share sesuatu yang lucu, betul kan? Sesuatu yang lucu, sesuatu yang menarik yang kamu pengen teman baik kamu untuk lihat juga sama-sama, terus bisa ketawa sama-sama gitu ya. Terus ada juga kemarin Lause dikasih message sama teman baik Lause, Yunita, saya lagi kena COVID. Nah, itu apa tuh kalau kayak gitu tuh? Itu dia mau kasih tahu sakit biar jangan datang atau apa, misalnya mau datang atau apa gitu.
Iya, jadi dia kasih Cuma lihat informasi. kalau mau minta mana gitu. Oh iya, mau kasih tau, obat COVID gimana sih gitu kan ya? Mungkin dia pengen tanya ya malah ya, gimana sih cara merawatnya gitu kan? Ya kan? Nah, kita jadi kirim surat itu satu untuk menyatakan perasaan kita kepada orang yang dikirimin surat. Misalnya kayak tadi yang surat Dear God itu pengen tahu Tuhan, Engkau baik, memuji Tuhan, menyatakan Tuhan aku mengasihimu. Atau kadang-kadang kita tulis ke mama kita. Ada kan waktu kita Mother's Day, kamu disuruh bikin bunga atau kasih bunga ke mami, and then kamu kirim surat, dia mami, love you, thank you for being my mom. Akan kasih kita. Terus ada juga yang menyatakan mau kasih tahu kabar kita. Aduh, saya lagi kena COVID. Terus udah gitu ada juga yang mau kasih informasi nih kayak si Evi, kayak si Gaby ke si Evi atau kayak kamu. Dia mau kasih tahu ini ada video yang lucu. Ini saya lagi di Louvre nih, saya lagi makan enak, makan pastry, cekrek foto gitu kan kirimin ke teman kita, ya kan? Mengasih tahu informasi, memberitahu keadaan kita, juga menyatakan ada orang yang kita kirim surat gitu. Nah, orang-orang zaman dulu itu juga bisa mengirim surat sama seperti kita. Cuman suratnya agak sedikit beda ya. Coba kita lihat. Nih. Nih, ini namanya adalah surat-surat zaman dulu. Bisa ditulis dari kulit kambing, kulit binatang, kulit sapi gitu ya. Ada juga dari papirus. Kalau orang Udah Mesir rusak-rusak, udah bolong-bolong. iya, jadi kalau dari orang Mesir tuh lihat nih di sebelah kanan ini nih yang Lause tunjuk ini adalah tumbuhan papiri adanya di Mesir. Mereka orang zaman dulu ini nggak tahu deh gimana cara buatnya ya. Pokoknya tumbuhan papiri ini mungkin dianyam-anyam jadi satu, akhirnya jadi kertas yang seperti ini. Terus Enggak, udah gitu diproses ditulis, dulu. penanya juga beda nggak kayak kita. Kita sekarang udah jarang pakai pena ya, kita selalu Daunnya pakai di pik kan ya. Ini sekarang ini penanya coba teman-teman lihat nih. Di bawah sini anak-anak lihat di bawah ini dari batu, kalau nggak dari bambu, kalau nggak dari tulang. Halo? Ini aku yang freeze atau Lause yang freeze? Kayaknya Lause-nya yang freeze ya. Iya, Lause-nya freeze. Tunggu Yun. Ntar lagi keluar ya. Tunggu ya. I think dia freeze deh. Nggak keluar. Oh, keluar dia. Oke. Ntar dia connecting dulu. Zaman dulu kali ya duduk terus gitu, pakai surat gitu kali ya. Jadi nggak ada kendala internet lemot nih. Tapi Enak lama tolong banget. share screen-nya. Satu ngomong 20 hour, 2 hour gitu. Satu ngomong pakai surat. Itu lama banget kalau pas. Lama banget ya, iya. Kuda lagi ya, baru sampai ke tempat orang yang dituju. Kalian seneng nggak sih kalau terima surat atau kalian terima video-video lucu? Seneng? Seneng aja. Senang-senang aja ya, bisa ketawa gitu. Biasa kan Google Classroom atau Moodle kan biasa keluar nilai. Pas waktu itu belum pakai Moodle kan di Google Classroom. Kadang Google Classroom-nya ada kendala gak bisa keluarin nilai, jadi sendnya lewat Gmail. Nilai ulangan. Oke, nah kalian Kadang kan kan seneng nggak ada kalau misalnya dikasih surat. Oh, kalau kalian kan seneng kalau dikasih surat yang lucu-lucu ya. Tapi pernah nggak sih kayak guru kalian negur kalian lewat surat? Jadi surat itu bertujuan untuk mengkoreksi kalian. Nah, pernah nggak? Misalnya, Caitlin, kamu jangan gini dong, gitu. Atau temen kamu, aku kok nggak suka ya waktu kemarin tawa aku, misalnya, Nggak pernah. menegur. Pernah? Aku Ya, nggak jadi cek semua semuanya Gmail sih, aku nggak cek. Jarang cek banget. Nggak dilihat. jangan-jangan suratnya pernah, cuman kamu nggak pernah baca lagi. Aku sih nggak tahu ada surat. Soalnya kan ini kan nomornya HPmu. Takut kan itu ada banyak, misalnya bank apa. Biasa mau yang cek. Nggak pernah lihat. Jarang lihat tuh Gitu. nilai ulangan. Ada Iya, rata nilai yang ulangan. belum di. Mungkin ini guru bilang, ini nilai kamu gak gitu bagus nih hari ini. Itu suatu bentuk teguran.
gitu. Bukan jelek lah ya, menjual untuk menghibur lah gitu. Lalu jadi pada saat itu Alkitab. Jadi zaman dulu kan kita udah lihat ya bahwa orang-orang surat walaupun caranya berbeda dengan kita. Nah, Ana tuh mau tanya, ada berapa surat sih di Perjanjian Baru? Ada yang tahu nggak? Enggak, aku sih nggak tahu. Nah, coba ambil Alkitabnya, hitung, ayo. Ayo, ada berapa surat sih di Perjanjian Baru? Tidak semuanya berbentuk surat ya. Ada berapa surat sih di Perjanjian Baru? Ada nggak? Ada berapa surat? 21. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak kalau ternyata dari 21 surat itu ada satu orang yang nulis surat paling banyak. Siapa namanya? Ayo. Paulus. Paulus. Berapa banyak surat yang Paulus tulis? Ayo. (13) 13, betul sekali. Nah, kalian tahu nggak Rasul Paulus itu menulis surat dalam bahasa apa? Ayo. Menulis surat dalam bahasa apa? Sih sebenarnya. Jadi Rasul Paulus itu menulis surat dalam bahasa Yunani. Yunani Koine ini adalah bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Artinya Rasul Paulus tidak menulis di dalam bahasa yang terlalu baku. Misalnya contoh ya kayak kalau pidato presiden gitu kan, kalau ngomong itu baku banget. Nah Rasul Paulus tuh nggak begitu. Bahasanya pergaulan sehari-hari kayak kamu ngobrol sama temen kamu gitu. Itu namanya bahasa Yunani Koine gitu. Nah terus kemudian surat-surat Rasul Paulus itu ditujukan pada siapa sih? Ada yang tahu nggak? Halo? Langsung videonya nggak kelihatan, nah. Oh, bentar ya. Sebentar. Aku coba nyalain video dulu. Lause Edward boleh tolong share screen, bantu share screen, Lause. Saya pindah ke handphone. Oke, boleh. Thank you. Bentar ya. Lanjut aja langsung. Oh, bahasa Yunani Koine. Nah, terus udah gitu surat-surat ini ditujukan pada siapa sih? Ada yang tahu nggak? Coba kalian baca salah satu surat Paulus deh, Korintus misalnya. Kan kepada siapa? Kan ada surat Korintus, terus kemudian ada Roma, terus kemudian ada siapa lagi tuh? Efesus. Itu nama orang atau siapa? Nama orang? Apakah itu nama orang? Jen geleng-geleng kepala, kan ya? Bukan. Artinya itu adalah apa? Itu adalah nama kota-kota. Jadi surat Paulus itu ditujukan kepada jemaat-jemaat di dalam kota-kota tersebut. Jadi pada sekelompok orang. Tetapi ada juga ditujukan kepada beberapa orang individu. Misalnya ada Titus, ada Timotius gitu ya. Jadi surat Paulus ditujukan kepada jemaat dan kepada individu-individu. Oke? Nah, kita sekarang baca yuk. Surat Paulus itu kita lihat bagian-bagiannya tuh ada apa aja sih, sama nggak ya sama email kita sekarang atau surat kita sekarang. Yuk kita buka Filemon pasal yang ke-1. Baca bawa Alkitabnya kan semua? Filemon, coba. Filemon merupakan surat Paulus yang paling pendek. Ada lagi surat dia yang paling panjang, itu surat Roma, surat kepada jemaat di Roma. Yuk, Lause kasih kalian ini yang paling pendek ya.
Karena waktu kita terbatas, kita buka Filemon. Filemon itu di setelah Titus. Alkitab kalian yang paling bawah. Setelah apa? Titus, paling bawah. Nih, di sini. Titus ada Titus, terus bawahnya Filemon, FLM. Ya. Udah Filemon. Ya, Filemon. Yuk kita baca yuk. Kita baca dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22, ayat 1 sampai 7. Pasal 1 ayat 1 sampai 7. Yes. Siapa mulai Kamu duluan? baca. Ya, kamu baca. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau ke dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Oke, thank you, Steve. Jadi kalau kita lihat, ini adalah surat bagian pembukaan. Jadi setiap surat-surat Paulus atau surat-surat zaman dulu selalu ada 3 bagian. Ada pembukaan, ada isi surat, ada penutup. Sama nggak sama kita punya email? Nah ini kalau kita lihat ya, email kita yang pertama-tama kan ada Dear God, Dear Evie, terus udah gitu misalnya Dear Jacob atau Dear Caitlin, itu kan namanya pembukaan kan. Apa kabar misalnya, itu adalah pembukaan. Nah yang tadi Steve baca ini adalah bagian dari pembukaan surat Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Nah kalau kita lihat dari surat pembukaan ini ada kepada siapa surat itu ditujukan. Ayo kita lihat di bagian ayat mana yang ada kepada siapanya. Ayat pertama. Yang pertama ya, ayat 1. Dari Paulus orang kepada Filemon yang kekasih. Ayat 2 juga ada ya, dan kepada Apfia. Kepada Apfia. Ya, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman perjuangan kita, dan kepada jemaat di seluruh rumahmu. Terus dari siapa? Dari siapa, ada di mana? Ayo. Teman seperjuang kita. Iya, kalau darinya ditujukan dari Paulus, dari siapa? Ada kan di ayat yang pertama ya, dari Paulus. Ya, dari Paulus dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus. Betul. Jadi ini dari Paulus ya, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius. Jadi Paulus dan Timotius bersama-sama menulis surat ini. Nah Paulus ini sedang dipenjara karena dia ditulis kan dari Paulus orang hukuman. Surat ini termasuk salah satu dari surat-surat penjara. Kenapa? Artinya surat-surat penjara adalah Paulus menulis surat ini ketika dia lagi ada di penjara. Ya. Nah terus kemudian berikutnya ada salam. Ya, jadi kalau pembukaan itu kan ada dari mana, kepada siapa, terus ada salam. Nah, salamnya itu di mana? Ayo, salam. Salam 1 sampai 3. Salam 1 sampai 3. Betul enggak? Sebenarnya salam ucapan itu syukur 4 sampai 7. Betul. Jadi yang salam itu kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Terus kemudian berikutnya ada ucapan syukur. Ucapan syukur. Nah, ini kita lihat nih ke ini ya, di layarnya udah ada ucapan syukur. Ucapan syukurnya apa sih? Apa sih ucapan syukur Paulus? Dia berdoa, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia Kenapa? tentang kasih Tuhan kepada semua orang kudus dan tentang imanmu ya.
kasihmu kepada semua orang kudus dan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi Filemon itu orang yang sangat beriman dan sangat mengasihi rekan-rekannya sesama orang Kristen ya. Nah, terus kemudian juga ada doa. Jadi ada Paulus selalu mengawali dengan kepada, ditujukan kepada siapa? Dari Paulus. Terus kemudian ada ucapan syukur, terus kemudian ada doa. Doanya apa? Di ayat ke-6, agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan yang besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Wah, ini si Filemon ini orang yang sangat luar biasa baik ya. Oke, nah terus kemudian next kita akan baca di ayat yang berikutnya tentang isi dari surat Paulus. Apa sih sebenarnya isi surat dia? Yuk kita baca yuk. Filemon 1 ayat 8-22 yang ada di layar ya. Yuk, berikutnya siapa yang mau baca? Gantian, jangan Steve melulu. Gak usah pengen dengar suara yang lain. Kita kan cuma berapa orang di 13 orang. Iya, coba kamu. Siapa yang akan ngomong? Tadi Steve ngomong. Oke. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku meminta daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjara kepada Yesus Kristus. Mengajukan pemerintahan padamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dapat penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya. Oke, stop dulu, kita gantian dulu yang lain ya. Coba yang lain siapa? Udah sampai 15. Ada yang berikutnya. Yang ayat 16 sampai 22. Pastor Edward, boleh itunya next? Mungkin Jeremy ya. Jeremy, coba Jeremy. Jeremy. Yuk, halo Jeremy. Bener nih. Atau Jacob. Halo Jacob. Saya jelek. Ayat 16 sampai 22 boleh baca? Dia internetnya jelek kata dia. Oh oke. Yang lainnya siapa? Kelin? Kelin boleh. Oke, ayat 16 ya. Iya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu.
karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Oke, thank you Kelly. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih isi suratnya Paulus itu apa maksudnya gitu kepada Filemon ini? Dan kita udah baca tuh dari ayat 8 sampai ayat 22. Dia ngomong tentang satu orang yang bernama Onesimus gitu. Maksudnya apa sih? Ada yang dari tadi ngerti nggak isi surat ini? Yunis mau coba jawab? Steve? Anggapnya. Ada yang ngerti nggak? Jadi ceritanya si Paulus ini menulis surat kepada satu orang yang namanya Filemon. Filemon ini seorang tuan, ya. Jadi dia ini memiliki seorang hamba yang bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini sepertinya berbuat suatu kejahatan di dalam rumah tuannya. Ya mungkin dalam hal ini bisa mencuri dan yang lain-lain ya. Alkitab tidak menjelaskan secara lebih detail. Tetapi dia melakukan sebuah kesalahan sehingga dia melarikan diri. Nah, budak yang melarikan diri dan budak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya di dalam masa Romawi seharusnya layak dijatuhi hukuman mati. Tetapi kemudian si budak ini, si Onesimus ini ketemulah dengan Paulus. Kemudian dalam perjalanan ketemu sama Paulus, dia bertobat. Karena Paulus mengabarkan Injil kepada Onesimus gitu. Nah, kemudian akhirnya seharusnya bahwa kewajiban Onesimus adalah kembali kepada tuannya dan menerima hukuman, ya kan? Karena dia kan sudah bertobat dan segala macam. Jadi akhirnya Paulus itu menuliskan surat kepada pemiliknya, yaitu kepada Filemon yang merupakan tuannya si Onesimus untuk minta pengampunan dari Filemon kepada untuk Onesimus gitu. Jadi Paulus bilang bahwa pada saat ini setelah kita semua sama-sama dibenarkan di dalam Kristus, kita itu menjadi saudara. Jadi tidak ada lagi hubungan antara tuan dengan hamba gitu. Jadi kita ini menjadi sama-sama satu di dalam Kristus. Nah, Paulus juga bilang, dulu mungkin sudah tidak berguna bagi kamu, tetapi sekarang Onesimus yang sekarang ini berbeda sekali loh. Ada suatu perubahan hidup yang membuat dia sangat berguna bagi Paulus dan bagi pelayanannya. Nah, kalau seandainya ada kerugian apapun yang Onesimus perbuat sehingga merugikan kamu, Filemon, aku Paulus yang akan menanggungnya, katanya gitu. Karena Filemon ingat bahwa kamu juga berhutang sama Paulus. Dia itu berhutang apa? Berhutang bahkan nyawanya sendiri, dirinya sendiri. Karena Filemon ini dimenangkan kepada Kristus oleh karena Paulus gitulah istilahnya. Jadi Paulus bilang, udahlah maafkan dia, sama seperti Kristus juga telah memaafkan kamu gitu. Jadi ini surat ini adalah surat yang sangat sangat berisi tentang peneguran, berisi tentang koreksi yang tadi kita bahas ya, berisi tentang koreksi dan berisi tentang permohonan untuk menerima budak yang tadinya sudah melakukan sangat kejahatan gitu, kejahatan kepada kita gitu, kejahatan kepada Filemon, supaya Filemon itu bisa mengampuni dia, permintaan untuk mengampuni. Berat gak sih mengampuni? Kalian pernah nggak diminta Tuhan atau diminta lause atau diminta guru di sekolah atau diminta papa dan mama untuk mengampuni orang lain? Misalnya berantem sama Dede, terus mama bilang ya udahlah maafin Dede gitu, atau berantem sama Cici, terus maafinlah Cici kamu gitu. Pernah nggak? Steve, pernah nggak? Pernah. Pernah. Susah nggak Steve waktu itu untuk mengampuni? Susah, tapi habis time udah lewat-lewat, udah lupa, udah ampunin. Udah gak marah lagi. Waktu itu kalau boleh tahu kerugian apa yang Steve alami dari orang ini? Maksudnya apakah dia rusakin mainan Steve atau apa? Koko ganggu. Koko ganggu kamu? Ganggu. Sebel ya. Kadang-kadang kita mungkin
ketika kita lagi mau menikmati, kita lagi mau ngapain, mau main game atau gimana, terus Koko ngegangguin kita iseng gitu ya. Nah, itu masih mending, Steve. Yang dilakukan oleh Onesimus ini sampai merugikan Filemon ya. Jadi banyak sekali kadang-kadang kejahatan, misalnya istilah dosa-dosa yang dilakukan orang lain itu merugikan kita, tetapi Tuhan menyuruh kita di dalam kasih Dia terhadap musuh-musuh kita juga, Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni mereka. Nah, Lause mau cerita sedikit ya, next Lause Edward, tentang satu orang yang namanya Corrie ten Boom. Ada yang tahu nggak sih nama Corrie ten Boom? Dia sekarang sudah meninggal, ya sudah lama meninggal. Dia seorang Belanda, seorang wanita Belanda yang kemudian pada saat masa Nazi atau Hitler, dia adalah salah satu orang yang termasuk dihukum, yaitu mereka masuk ke dalam kamp pengungsian, di mana dia dipisahin dari saudara-saudara dia, dipisahin dari papa mama dia, dan kemudian di sana dia benar-benar disiksa. Kenapa? Karena dia membantu untuk menyembunyikan banyak orang Yahudi yang pada saat itu mau dibunuh, gitu. Jadi dia menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu waktu itu pemerintah Jerman menangkap dia karena dianggap sebagai pengkhianat mungkin kali ya. Nah, berikutnya Lause Edward bisa di slide yang 10 yang ya ini. Jadi sebelah kiri itu adalah Ibu Corrie ten Boom. Yang sebelah kanan itu cicinya namanya Betsy ten Boom. Nah, Corrie ten Boom ini akhirnya selamat. Dia nggak meninggal gitu ya, lolos dari kamp pengungsian, tetapi cicinya itu meninggal waktu usianya masih sangat muda waktu itu gitu. Nah, terus udah gitu waktu itu Corrie ten Boom setelah lepas dari mengabarkan Injil dan mengabarkan tentang pengampunan Tuhan karena dia belajar dari cicinya. Masa akhir hidupnya dia sampai ngomong begini loh. Dia sampai bilang God will give us the love to be able to forgive our enemies. Sama bilang. Jadi si Betsy ten Boom itu mengajarkan kepada adiknya tentang yang menyiksa mereka, gitu ya, nggak kuat dia meninggal, tapi gitu. Terus kemudian ketika dia berjalan kemana-mana, dia pergilah ke satu tempat di mana ada satu orang penjaga yang dia sangat ingat gitu loh, maksudnya ketika dia lagi khotbah ada satu orang bapak-bapak datang nyamperin dia, terus bapak-bapak itu bilang, Nona katanya gitu, saya dengar kalau kamu itu dulu di camp pengungsian namanya Ravensbrück. Di Ravensbrück, saya dulu seorang penjaga di sana. Terus udah gitu si Corrie ten Boom itu langsung merinding, langsung dingin badannya. Karena itu adalah penjaga yang di depannya dia harus disiksa, terus begitu dia dipukulin, terus dia ngeliat cicinya juga mati, itu gara-gara dibawa under penjagaan si penjaga itu. Wah, dia benar-benar sangat sebel, sangat benci, kebenciannya lama ini dia pendam, itu dia muncul kembali pada saat itu. Padahal baru saja Corrie ten Boom itu mengkhotbahkan tentang pengampunan. Terus akhirnya dia berdoa pada saat itu. Terus begitu dia bilang katanya, Nona saya itu dulu seorang penjaga. Terus sekarang tapi saya menyadari bahwa perbuatan saya itu salah. Saya ketemu Tuhan Yesus, akhirnya saya mau bertobat. Terus Tuhan Yesus mengampuni saya. Tapi saya dengar kamu tuh dari camp pengungsian tempat saya dulu menjaga gitu kan. Jadi boleh nggak? Saya pengen dengar deh dari kata-kata kamu sebagai perwakilan dari orang-orang yang ada di sana, kalau kamu mengampuni saya. Wah, si Corrie ten Boom susah sekali. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya cuma bisa mengangkat tangan saya. Si penjaga itu ngangkat tangan dia, minta salaman gitu ya. Tuhan, saya cuma bisa mengangkat tangan saya, sisanya Tuhan yang memberi kekuatan. Dan akhirnya dia akhirnya angkat tangan. Dia cuma sampai segitu doang, dia angkat tangan dia, terus tiba-tiba Tuhan memberi dia suatu perasaan yang mampu untuk mengampuni penjaga itu, dan dia akhirnya menangis terus bilang, I forgive you my brother. Bahwa sekarang seseorang yang tadinya musuh itu menjadi saudara. Ya, itu sesuatu hal yang perenungan yang sangat dalam ya, maksudnya kayak seperti Onesimus sama si Filemon yang tadinya bukan hanya saudara loh, tadinya hamba sama Tuhan, terus hambanya itu kurang ajar lagi istilahnya gitu ya, ngambil barang tuannya, pokoknya sangat merugikan tuannya. Sekarang Tuhan menyuruh kita lewat Rasul Paulus, menyuruh kita untuk menjadikan dia saudara. Kenapa? Karena dia sudah Tuhan Yesus ampuni, sudah menjadi anak Tuhan, dan dia sudah bertobat. Dan dia minta pengampunan dari kita. Ya, ini adalah surat yang dibahas sama Rasul Paulus tentang Filemon ini. Oke? Nah, berikutnya kita bahas tentang penutup. Yuk, penutup itu singkat banget, cuman ayat 23, 24, 25 langsung saja yang baca ya. Salam kepadamu
dari Epafras, temanku di penjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kamu. Jadi ini biasanya kata-kata penutup ya, dari setiap surat Rasul Paulus itu selalu ada kata-kata penutupnya. Oke? Nah, jadi selama pelayanannya, Paulus itu menulis surat-surat untuk mengajar, memperbaiki, dan menguatkan hati orang-orang yang percaya. Tuhan sendiri tuh yang memimpin Paulus untuk menulis surat, baik kepada jemaat maupun kepada individu. Dan surat Paulus itu, dia tulis surat dalam rentang waktu 20 tahun. Dari beberapa lokasi yang berbeda-beda ke jemaat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi surat-surat Paulus itu sangat berkuasa gitu, sampai kita baca sekarang, dan sampai di zaman sekarang ini relevan buat kita, menguatkan kita gitu ya. Kita langsung mau kasih, mungkin kita nggak bisa semuanya, tapi beberapa surat Paulus yang lain. Yuk kita lihat yuk surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita nggak usah baca, cuma langsung pengen kasih sedikit aja. Galatia itu Paulus tulis di tahun 48 sampai 45 Masehi. Ya, 48 sampai 45 Masehi. Pada saat itu Paulus tuh ada di Antioquia, di daerah Syria. Lihat tuh ada Antioquia kan di peta. Coba langsung Edward, next-nya slide. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Nah, dia waktu itu ada di Antioquia, Antiok tuh di Syria ya. Yuk kita baca yuk salah satu Galatia 2 ayat 16. Di sini Paulus itu sangat sedang galau ya, sangat sedang concern sekali. Kenapa? Karena di Antioquia itu banyak jemaat di Antioquia Paulus mendengar bahwa jemaat di Galatia itu disusupi oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa kalau seandainya kamu tuh bukan orang Yahudi, kamu tuh harus tetap disunat gitu loh, mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Jadi hanya untuk dengan itulah kamu bisa diselamatkan gitu. Yuk kita baca sedikit Galatia 2 ayat 16. Memang menurut Paulus bagaimana sih seseorang itu bisa diselamatkan? Apakah harus disunat? Jadi kita semua sekarang nih, yang orang-orang yang bukan Yahudi juga harus disunat kah seperti orang Yahudi? Yuk kita baca Galatia 2 ayat 16. Siapa yang mau baca? Galatia 2 ayat 16. Menurut Paulus bagaimana kita itu bisa diselamatkan? Bagaimana orang Yahudi dan bangsa lain diselamatkan? Yes. Oh, itu Galatia 2 ayat 16 ya? 16. Iya. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Betul. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul. Jadi orang-orang ini pada waktu di Galatia itu dipaksa untuk melakukan hukum Taurat. Dipaksa untuk mengikuti adat istiadat orang Yahudi, sekalipun mereka bukan orang Yahudi. Jadi mereka harus disunat, mereka harus ikut perayaan Yahudi dan lain-lain. Nah, Paulus bilang tidak perlu. Kamu tidak perlu mengikuti adat istiadat Yahudi untuk diselamatkan. Karena tadi yang diselamatkan, salah satu cara untuk diselamatkan apa? Cuma satu cara untuk diselamatkan, yaitu di dalam Galatia 2:16 tadi apa? Kembali kepada Tuhan Yesus. Yes, percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu satu-satunya cara. Oke. Nah, terus kemudian kita baca tentang Korintus 1-2 Korintus. Coba Lause Edward, Tesalonika di skip aja dulu di 1-2 Korintus. Nah, siapa yang ingat ayat yang terkenal? Ini kota Korintus nih, langsung waktu begitu Google ya, ini adalah reruntuhan puing-puing di kota Korintus ya. Kota Korintus itu ada di surat Korintus itu ada 2 surat, itu 1 Korintus dan 2 Korintus. Surat yang pertama itu Paulus tulis dari kota Efesus. Jadi Paulus ada di Efesus, dia tulis kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang kedua, 2 Korintus, ditulis dari Makedonia. Paulus ada di Makedonia, dia tulis kepada jemaat yang di Korintus. Nah,
Paulus itu kepengen jemaat di Korintus itu tumbuh secara rohani, saling mengasihi, terus menyelesaikan berbagai masalah mereka. Nah, oleh karena itu maka dia kasih peneguhan, dia kasih penghiburan lewat surat-surat dia. Nah, terus begitu di surat yang kedua, Paulus mendapatkan bahwa mereka tuh udah bertobat, udah mengakui dosa-dosa mereka dan membuat kemajuan yang pesat. Maka dia memberikan dukungan lagi gitu ya. Nah, ini ada satu ayat yang terkenal di dalam surat Korintus. Coba 1 Korintus 13, kamu lihat judulnya. Itu membahas tentang apa? 1 Korintus 13. Nggak ada judul. 1 Korintus 13. Perpecahan dalam jemaat. 1 Korintus 13. Nggak ada. Tentang kasih, ya betul, ini ayat yang sangat terkenal ya, tentang kasih. Di sini Paulus nulis kepada jemaat yang di Korintus. Satu lagi ya sebelum kita ini contoh yang berikutnya, Edward slide berikutnya setelah Korintus, Roma ya. Nah kalau jemaat di Roma ini, Paulus itu punya beberapa kerabat di Roma. Dia juga ada beberapa jemaat, juga orang-orang Kristen yang ada di Roma, orang-orang percaya yang di sana. Nah, surat yang Roma ini adalah surat yang paling panjang dari antara semua suratnya Paulus. Kalau tadi Filemon yang kita baca itu surat yang paling pendek, Roma itu adalah surat yang terpanjang, ya. Nah, di sini Paulus itu berisi paling banyak pengajaran, berisi paling banyak doktrin, terutama tentang dosa, terus tentang keberdosaan kita, tentang Injil gitu ya. Nah, tema utama kalian baca deh. Apa tema utama di dalam kitab Roma? Sebentar, langsung kasih ayatnya. Ya, langsung. Nih, apa tema utama kitab Roma? Di Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, apa tema utama kitab Roma? Lihat nih, kota Roma megah sekali ya. Bagus sekali karena itu adalah pusat dunia pada saat itu, pusat kekaisaran pada saat itu. Ya, dan Paulus itu sebenarnya adalah orang Roma. Apa sih tema surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Di Roma 5 ayat 1. Hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Ada pilihan tuh, Injil Yesus Kristus, orang Kristen di Roma, hukum Taurat, atau ketidakpercayaan Israel. Pilihannya itu. Roma 5 ayat 1. Kita itu dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti apa tuh? Apa temanya? Injil Yesus Kristus ya. Injil Yesus Kristus. Ya, jadi tema besar Roma adalah Injil Yesus Kristus. Terus kita coba jemaat di Efesus next-nya. Closer. Edward, next. Efesus. Nah, kalau Efesus ini ditulis dari Roma, juga dari Roma tahun 60 sampai 62 Masehi. Pada waktu itu Paulus ada di dalam tahanan rumah. Jadi Paulus ini sempat ada di tahanan rumah di mana dia masih lumayan ya keadaannya karena dia masih tinggal di sebuah rumah, tetapi ada penjaga yang jaga dia siang dan malam, dia nggak bisa keluar dari rumah tersebut. Tetapi dia masih boleh menerima pengunjung, masih tinggal di rumah biasa lah, jauh lebih enak ya. Tapi nantinya suatu saat nanti Tuhan mengizinkan Paulus untuk berada benar-benar di dalam penjara bawah tanah, di dalam benar-benar penjara sebelum waktunya dia akhirnya dihukum mati. Ya, jadi ini dia masih di dalam tahanan rumah ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau kita renungkan kok Paulus masih bisa ya, sedangkan dia sendiri kondisinya juga lagi apa ya, down-downnya gitu, lagi benar-benar sangat menderita, dia masih bisa untuk menghibur dan menguatkan juga menegur orang-orang jemaat-jemaat di berbagai kota yang dia pernah layanin gitu ya.
Ini menunjukkan bahwa Paulus ini sangat tidak memikirkan keadaan dia, tapi memikirkan orang lain lebih daripada diri dia sendiri. Nah, terus udah gitu, di dalam surat di Efesus ini, tujuan Paulus adalah dia pengen orang-orang yang percaya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi gereja Kristus dan menikmati semua berkat keselamatan di dalam Yesus. Nah, terus kemudian juga mengajarkan tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi kita coba yuk baca Efesus 6 ayat 14 sampai 18 untuk mengingat apa sih perlengkapan senjata Allah itu apa aja. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Perlengkapan senjata Allah. Apa tuh? Perlengkapan senjata Allah. Apa tuh? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oke. Terus apa lagi? Wah, ini kita udah perisai iman. Ya. Perisai iman. Terus apa lagi? Panah api dari si jahat. Iya, itu ayat 17. Kepotong keselamatan. Ketopong keselamatan itu topi itu ya, topi kalau kita lagi berperang gitu ya. Yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Iya. Terus berdoalah dalam segala permohonan. Iya. Berdoalah di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Ya, jadi itulah perlengkapan senjata Allah. Oke, next kita baca lagi surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Next, Kolose. Nah, ini Kolose nih. Kolose waktu itu ngelihat mungkin ngebayangin kota-kota yang dulu Rasul Paulus pernah tinggalin, pernah menginusat, itu kotanya sangat indah ya. Bagus ya ini Kolose ya. Kolose ini, jemaat di Kolose ini, surat ini ditulis di 60 Masehi ya. Nah, ditulis dari Roma juga. Jadi ini kayaknya udah menjelang akhir-akhir hidupnya Paulus, karena kan Paulus ditahan di Roma tuh ya. Jadi ini menjelang akhir-akhir hidupnya Paulus nih kayaknya. Dia saat aku ditahan di Roma dan menulis kepada jemaat di Efesus, Epaphras temannya si Paulus itu memberitahukan bahwa ada ajaran-ajaran palsu lagi. Jadi iblis tidak henti-hentinya, misalnya Paulus nih udah bangun gereja di Efesus, udah bangun gereja di Kolose, udah bangun gereja di Galatia, terus ada lagi orang-orang jahat, orang-orang yang ada utusan iblis gitu ya istilahnya, datang untuk menyesatkan jemaat di sana dengan pengajaran-pengajaran palsu. Nah, ini ada lagi nih pengajaran-pengajaran palsu. Jadi ada pengajaran palsu yang mengancam kota Kolose. Maka aku menulis surat kepada orang-orang percaya di sana untuk mengajarkan bahwa Kristus adalah yang terutama dan Kristus aja cukup. Nggak usah tambah-tambah yang lain, nggak usah tambah sunat, nggak usah tambah mengikuti Taurat Yahudi, nggak usah. Kristus, percaya kepada Kristus aja sudah cukup. Jadi Paulus tema surat Kolose adalah Kristus adalah semua, Kristus memiliki segala sesuatu, dan Kristus memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan gitu. Kolose 4 ayat 16, coba bagaimana Paulus menutup suratnya. Salam daripadaku. Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Betul, lihat, ingatlah akan belengguku. Berarti Paulus pada saat itu lagi di penjara. Next, saudara. Kepada Filipi. Nah, ini kota Filipi nih, kota Filipi ya. Jadi ini ditulis dari Roma, ditulis pada 61 Masehi gitu ya. Ditulis dari Roma juga. Dia bersyukur. Ini satu-satu surat mungkin yang Paulus agak happy. Jadi dia bersyukur kepada jemaat di Filipi karena selama lebih dari 10 tahun mereka merupakan rekan pekerja Paulus yang sangat setia dalam mengabarkan Injil. Jadi Paulus tetap mendorong mereka untuk tetap teguh bersama bagi Injil. Terus udah gitu dia juga
menghibur jemaat Filipi dan mengasih tahu bahwa Paulus telah mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Ingat, Paulus sedang dalam masa yang sangat sulit, sedang di dalam penjara. Tapi Paulus bilang, saya telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal yang telah Allah berikan, termasuk dalam keadaan di penjara selama beberapa tahun. Walaupun Paulus tuh nggak tahu akhir hidupnya nanti bagaimana. Kenyataannya bahwa Allah memilih untuk tidak membebaskan Paulus gitu ya. Paulus akhirnya dihukum mati. Jadi Paulus di sini masih nggak tahu nih akhir hidupnya mau Allah bebaskan dia ataukah tidak bebaskan dia. Buat Paulus yang terpenting adalah dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal dan dia bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada dia, dan fokusnya cuma satu, yaitu mengabarkan Injil. Ya, di sini coba baca yuk Filipi 2 ayat 25. Ada temennya Paulus nih yang mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ayo siapa? Epafras, Epafroditus atau Efraim? Ayo Filipi 2 ayat 25. Epafroditus. Epafroditus, betul. Next, Pause Edward. Nah, ini tentang 2 Timotius, ini tentang Timotius. Jadi kalau tadi itu kita bahas tentang surat kepada jemaat semuanya ya. Ini surat kepada satu orang yang namanya Timotius. Timotius ini seorang anak muda yang Paulus sangat sayang. Sudah dianggap seperti anak dia sendiri karena Paulus kan nggak punya anak gitu ya. Dia Timotius muda ini walaupun usianya masih muda, Tuhan memberi dia kesempatan untuk menjadi gembala. Gembala artinya apa sih? Memimpin ya, memimpin jemaat di Efesus gitu. Nah, di situ kan dia harus mengembali orang-orang lebih tua daripada dia. Kadang-kadang dia ngerasa kurang pede gitu ya. Kadang-kadang dia ngerasa, aduh saya sanggup nggak ya, saya bisa nggak ya. Nah, surat-surat Paulus ini bertujuan untuk menghibur dan mendorong si Timotius itu. Nah, Paulus juga sedikit bahas tentang bagaimana pelayanan di gereja dan lain-lain gitu ya. Jadi dia memberi nasihat-nasihat praktis kepada Timotius bagaimana mengembalakan sebuah gereja. Yuk kita baca nasihat Paulus 1 Timotius 3 ayat 2 dan 8. Ada Paulus kasih tahu Timotius nih, ada syarat-syarat penting untuk pelayanan gereja. Apa tuh? Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dan satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Demikian juga ini nomor 8 ya. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Lausya masih mute. Oh, kenapa para diaken sama penilik gereja menurut kalian itu harus nggak boleh minum anggur, istrinya cuma boleh ada satu? Kenapa menurut kalian harus bijaksana? Kenapa? Kenapa sih harus gitu? Kenapa nggak boleh pilih yang istrinya ada 10 gitu? Atau yang suka minum anggur gitu? Kenapa harus ada syarat-syarat khusus? Karena kan mereka jadi pemimpin ya. Jadi kan mereka harus memimpin orang-orang dan memberikan contoh kepada orang-orang. Karena kalau enggak nanti nama Tuhan dijelekin oleh orang-orang ya. Nah, terus kemudian di suratnya tuh ada 2 tuh, 1 Timotius sama 2 Timotius. Yang 2 Timotius ini adalah surat yang sangat menyedihkan anak-anak. Kenapa? Karena di 2 Timotius ini Paulus itu sebentar lagi akan dihukum mati. Jadi ini adalah surat dia yang terakhir. Jadi kalau kalian lihat ini surat dia yang terakhir kepada Timotius di tahun 67 sampai 68 Masehi. Setelah itu Paulus dihukum mati. Ya, ini surat dia yang paling terakhir. Jadi lagi tulis di penjara di Roma, di penjara Mamertin. Di penjara bawah tanah yang gelap di Roma. Ini bukan kayak penjaraan yang pertama tuh yang di tahanan rumah, itu masih enak gitu ya. Tapi ini benar-benar gelap, dingin. Terus Paulus sudah mungkin juga semakin lanjut usianya, jadi semakin merosot keadaan dia. Dia menulis surat kepada Timotius untuk mendorong dia dalam pelayanannya melawan guru-guru palsu di Efesus dan menguatkan dia untuk setia melayani Allah. Dia juga meminta Timotius untuk mengunjungi dia mungkin untuk yang terakhir kalinya ya, dan membawakan gulungan-gulungan kitab dan beberapa hal penting lainnya. Yuk kita baca 2 Timotius 4 ayat 13.
Paulus Jika kata engkau Timotius bahwa apa kemari sih? bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Betul. Jadi mungkin Paulus dingin sekali ya karena di penjara ini kita lihat betapa Paulus sangat menderita ya di masa-masa hidupnya ini. Yuk, tapi dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Next, yang terakhir surat kepada Titus. Nah, Titus ini surat kepada Titus pada sebelum 2 Timotius dia ditulis pada 62 tahun 62 dan 64 Masehi, ditulis dari satu kota di Makedonia. Titus ini tinggal di satu pulau yang namanya Kreta. Pulaunya indah sekali ya di tepi laut. Nah, dia menulis kepada Titus untuk menasehati Titus dan menguatkan Titus. Karena dia adalah seorang gembala bagi jemaat di Kreta. Nah, dia mengingatkan mereka untuk percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, berusaha melakukan apa di Titus 3 ayat 8. Ayo. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Betul, jadi melakukan pekerjaan yang baik. Oke, jadi kita udah bahas nih ya sekilas deh tentang surat-suratnya Paulus kepada semua jemaat-jemaat. Nah, kita akan baca ayat hafalan. Ini juga kita dari suratnya Paulus. Ayo kita baca next, Lause Edward yang terakhir, slide yang terakhir. Oh, nggak ada ya di situ. Oh, ada nggak? Belum ada ya? Oke, surat kita baca buka Alkitab masing-masing kalau begitu. Tunggu ayatnya, Lause lihat dulu ya. Timotius, ini di Timotius. Tunggu ya, Lause buka ayatnya dulu. Oke, di Timotius 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo kita hafalin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala kita baca 3 kali. Habis itu kita coba untuk tidak baca ya. Nggak pakai baca Alkitab ya. Kita baca 3 kali dulu sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16. 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, ketemu. Udah? Udah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ayo kita baca 3 kali, 2 kali lagi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu kali lagi, habis itu kita tutup Alkitabnya ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tutup Alkitabnya, ayo. Segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya. Mengajar, iya, untuk untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Hebat. Oke, yang lainnya nggak ada suaranya, langsung harap sama-sama baca ya. Nah, hari ini tolong jadikan ini dibaca di rumah, terus jadikan ayat hafalan kita ya, bahwa
Kita belajar Ya. tentang surat Paulus. Semuanya Tuhan Paulus bilang apa sih? Benar kan, untuk di dalam bermanfaat untuk mengajar. Paulus Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, untuk orang dalam kebenaran. Ya kan, sama seperti surat-surat Paulus yang kita baca hari ini, ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Ya, langsung kembalikan dulu kepada Lause Edward ya. Lause nggak doa dulu? Ada pengumuman? Ada. Lause Lause Edward? nggak doa. Lause nggak doa dulu. Oh iya. Tutup dalam Yuk doa. kita berdoa buat dulu anak-anak. mungkin. Iya. Oke, mungkin Lause Yeli boleh bantu tutup dalam doa. Yuk anak-anak kita tutup dalam doa ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tutup matanya, kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di pagi hari ini, masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Rasul Paulus Tuhan, yang sungguh pun dalam keadaan yang tidak mudah bagi dirinya, tetapi dia masih bisa menguatkan jemaat dan juga teman-temannya. Kami Tuhan saat ini juga mengalami kesulitan, tetapi kami masih banyak kesempatan untuk belajar firman. Kami pasti banyak dapat melakukan hal-hal yang tidak dipenjara Tuhan seperti Rasul Paulus. Kami berterima kasih dan kami mau belajar dari dia supaya kami mau terus semangat Tuhan untuk belajar firman lebih dalam lagi dan bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil kebenaran di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Lause Yeli. Thank you, Lause Yeli. Oke, untuk Steve, Eunice, Jane, sama Jacob, kemarin kan kalian itu kan dapat hadiah. Nah, Lause mau say sorry dulu nih. Lause belum sempat kirim, barangnya baru datang soalnya. Ya, barangnya baru datang, nanti langsung dikirim ke alamat kalian masing-masing ya, dalam minggu inilah harusnya ya. Oke, ditunggu aja ya. Oke. Iya, sip. Pengumuman lain, nggak tahu. Ada pengumuman lain, Lause Yeli? Mungkin? Nggak ada sih, cuman teman-teman ingat datang, kita mulai jam 10 dan Lause harap kita bisa buka kamera, jadi kita bisa lebih berinteraksi. Kita enak nih, kelompok kita nggak besar ya, kelompok kita kecil. Kita ingin saling mengenal nih satu sama lainnya. Lause, kita bikin game sedikit boleh nggak sih? Misalnya nih, ini udah pada keluar ya? Aku mengenal satu orang. Coba Steve sebutin. Soalnya satu kelas di Zoom. Oke, kamu sebutin setiap anak sebutin 2 teman yang ada di tempat ini dan dua nama Lause di tempat ini. Kita mulai dari Kathleen. 5 detik doang boleh waktunya. 2 teman dan 2 Lause. 1, 2. Kathleen dibuka. Kathleen, ayo. Iya, sebut 2, ayo. Kamu lihat cepet. Masa bingung? Lause Yunita sama Lause Yeli. Murid, 2 teman. Kathleen, 2 teman. Ayo, Kathleen, 2 teman aja. Kalau saya nggak bisa sebut 2 nama aja. Yang ada di tempat ini, nggak harus teman kamu langsung ya. Maksudnya yang anak murid di kelas ini. Jin dan Steve. Oke, sekarang Steve sebutin 2. Ayo Steve cepat. Steve mesti cepat ya. Yeli, Lius, Lause Yeli sama Yunita, Jacob sama Kaylin. Oke, sekarang Jacob sebutin nama Lause yang lain. Nggak boleh Lause Yunita dan Lause Yeli lagi. Ayo Jacob. Lause Edward sama Lause Yeli. Terus teman yang ada di kelas. Anak murid. Tadi ada Jonathan, ada nggak tadi? Ada. Jonathan sama Jane. Oke, good. Sekarang kita minta Mary Ann ya. Tinggal Mary Ann ya di sini ya. Eunice, ayo Eunice. Steve, 2 Lause. Jane sama
Lause Edward sama Lause Yeli. Oke, Kelin. Steve sama Caitlin, Lause Edward sama Lause Olivia. Oke, good. Jane. Jacob dan Caitlin dan Lause Olivia dan Lause Yeli. Oke, satu lagi Lause. Lause sih, Lause lagi. Kathleen tadi udah ya, Kathleen ya. Udah ya. Marian kayaknya udah kabur ya. Oke, kita ketemu next week jam 10 ya. Yang cerita next week Lause Olivia ya, Lause. Next week aku ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, anak-anak, kita ketemu jam 10 ya next week ya. Kalian boleh leave. Lause stay dulu. Bye, Lause. Bye-bye semua. See you next week. See you.